Ya, pemirsa, Pupus Sudah Harapan Indonesia melobi pemerintah Arab Saudi memberi dispensasi kepada Indonesia untuk membuka pintu umroh karena belum terjangkit virus corona. Karena 27 WNI dinyatakan positif terkena virus asal Wuhan, Cina itu. Biro Perjalanan Haji dan Umroh menjerit karena mengalami kerugian besar. Indonesia akhirnya turut menjadi negara di dunia yang terjangkit virus corona. Hingga Selasa sore, 27 orang dinyatakan positif terjangkit virus asal Wuhan, Cina ini. Temuan ini membuat harapan Indonesia Pupus untuk melobi Arab Saudi guna memberikan dispensasi umroh karena Indonesia belum terkena virus corona. Namun Kementerian Agama memastikan pelarangan ibadah umroh hanya sementara, bukan seperti isu beredar yang menyatakan larangan umroh selama 2020. Yang namanya penundaan umroh ini sampai kapan belum bisa ada yang memberikan kepastian kapan itu berakhir. Sampai dengan hari ini kita himbau untuk kita menerima pendaftaran umroh dulu. Kemudian sambil menunggu terhadap mereka yang sudah punya visa agar kita memastikan memberikan solusi. Sementara itu, akibat Arab Saudi menyetop visa umroh, Biro Perjalanan menderita kerugian besar. Salah satunya dialami Biro Perjalanan Haji dan Umroh Dream Tour yang terletak di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sejak Arab Saudi menutup kota Mekah dan melarang ibadah umroh, perusahaan ini merugi hingga 90%. Sebab setiap bulan Biro Perjalanan Haji dan Umroh ini bisa memberangkatkan 2 hingga 5.000 jemaah. Kalau dibilang rugi ya rugi besar karena kan memang kami memang jasa tersebut gitu. Jadi ya, jujur ya memang rugi besar gitu. Terutama untuk jamaahnya pun ya rugi karena mereka yang ingin berangkat ternyata kan tertunda karena tidak adanya visa untuk umrohnya dan tidak bisa masuk ke dua tanah suci tersebut. Jadi mereka pun tertunda dengan kondisi yang mereka ada uang tapi waktunya terbatas, ada macam-macam dengan tertunda ini ya rugi semua sebetulnya. Arab Saudi menghentikan visa umroh bagi warga asing dan melarang warga negara-negara Teluk memasuki kota Mekah dan Madinah. Arab Saudi juga menolak wisatawan dari sedikitnya 25 negara yang terjangkit COVID-19. Tak hanya itu, Arab Saudi juga memberlakukan sholat Jumat di Masjidil Haram hanya berlangsung selama 15 menit. Ini dilakukan setelah 2 warganya positif terinfeksi virus corona. Pasca melakukan perjalanan ke Iran dan merahasiakannya. Riyadh bahkan akan menjatuhkan denda 500.000 rial atau 2 miliar rupiah jika warganya sengaja menyembunyikan riwayat kesehatan dan detail perjalanan mereka saat memasuki negara terjangkit virus corona. Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa, masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait Indonesia terjangkit corona dan bagaimana nasib jemaah umroh Indonesia. Sudah bersama kami di studio ada Bapak M. Iqbal Muhajir, ini selaku Sekjen Asperindo. Selamat siang, Pak. Selamat datang di JAK TV. Pak, untuk perkembangan terakhir, bagaimana kemudian nasib para jemaah umroh yang sudah mempunyai visa, sementara tanggal 27 Februari kemarin kan resmi visa diberhentikan oleh Kerajaan Saudi, Pak? Ya, semenjak visa diberhentikan oleh Kerajaan Saudi, tentunya kami penyelenggara ibadah umroh ini mengalami kesulitan karena ada banyak sekali yang daftar ke setiap PPIU itu, sehingga kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian Agama juga. Rapat dengan pihak terkait, akhirnya disepakati bahwa uang visa yang sudah dibayar ke pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia akan dikembalikan. Begitu juga semua maskapai sudah bersepakat akan mengembalikan, merefund uang yang sudah dibayar ataupun mereschedule ke tanggal-tanggal selanjutnya. Baik.
Ini berarti saya perjelas bahwa visa yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 27 itu akan mendapat pengembalian dari pihak Saudi. Kemudian nanti yang kalau yang baru mengajukan memang sudah tidak bisa begitu ya, Pak? Sudah ditutup semenjak tanggal 27 Februari jam 2 pagi waktu setempat. Uang yang sudah terbit visa itu, visanya sudah di-close, ditutup. Dan uangnya akan dikembalikan, sudah resmi, sudah dikeluarkan suratnya dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia. Baik, total dana begitu yang dikeluarkan oleh jemaah ketika untuk pengurusan visa dan sebagainya itu Pak akan dikembalikan seluruhnya? Salah satunya misalkan uang visanya itu sekitar berapa dan akan mendapat pengembaliannya berapa begitu Pak? Uang biaya wajib untuk ke Saudi, masuk Saudi itu visa dan asuransi Saudi ya. Itu totalnya sekitar $185 sampai $190 tergantung muasasah yang dikerjasamakan dengan travel di sini. Itu jadi sekitar 3,5 juta itu yang akan dikembalikan ke provider, ke travel masing-masing di Indonesia. Baik, untuk saat ini langkah apa saja yang kemudian dilakukan oleh travel umroh yang ada di Indonesia khususnya begitu Pak untuk kemudian mengembalikan atau ada dispensasi lain bagi para jamaah begitu Pak? Kami Aspurindo ini sudah bergabung sekitar 70 sampai 80 travel. Jadi setiap travel ini sudah memanggil agen-agen masing-masing dan perwakilan masing-masing disepakati untuk mereschedule ulang jadwal umroh. Dan ada juga yang di refund, cuman hampir mayoritas kita reschedulekan dan kita juga mengusahakan agar semua reschedule karena kalau refund ini prosesnya sangat lama sekali. Jadi kita prioritaskan bagaimana jemaah ini mereschedule ulang keberangkatan umroh ini sampai nanti waktu ketika sudah dibuka oleh pemerintahan Saudi. Yang jadi permasalahannya ke depan ini di travel ini sangatlah berat tentunya menyikapi virus corona ini karena efek samping perekonomian untuk negara kita, untuk travel haji dan umroh baik wisata muslim juga semuanya sangat terganggu. Gimana kita ditutupnya ini menjadi dampak yang sangat besar sehingga tidak ada sama sekali pemasukan untuk setiap travel, baik travel umroh ataupun wisata muslim karena sekarang update mau ke Aqsa pun sudah ditutup. Ya, ke 9 Maret border dari Taba dan border dari Allen Bay juga sudah ditutup sehingga tidak bisa masuk ke Aqsa untuk wisata muslim Yordan, Mesir dan Palestina. Jadi memang ini sangat berat. Kita sudah bernegosiasi dengan para perwakilan bagaimana untuk mereschedule ulang agar tidak ada kerugian yang nambah apabila ditambah dengan kalau jemaah di refund itu sangat ada kerugian mungkin dari pihak travel karena biaya mungkin sudah keluar sedikit demi sedikit sehingga kita menganjurkan untuk mereschedule ulang sampai waktu yang ditentukan. Baik, Pak Iqbal tadi sempat menyebutkan bahwa ketika mengusahakan begitu akan mereschedule ulang jadwal, apakah kemudian sudah ada dalam tanda kutip informasi kapan jemaah kemudian dijanjikan berangkat, apakah dalam 6 bulan ke depan ataukah dalam setahun ke depan atau 2 tahun ke depan atau seperti apa? Nah, untuk saat ini masih belum ada waktu kepastian kapan akan dibuka umroh. Semua baik pemerintahan Indonesia ataupun asosiasi ataupun Kementerian Agama pun juga masih belum bisa memastikan karena pemerintahan Saudi ini sangat skeptis sekali. Dia sudah meliburkan sekolah pertanggal 9 Maret kemarin, sekolah dari mulai SD sampai universitas itu sudah diliburkan oleh pemerintahan Saudi. Kemudian juga tanggal 7 Maret kemarin Kementerian Olahraga Kerajaan Saudi juga sudah melarang untuk menonton sepak bola. Nah, sehingga ini menjadi dampak terbaca oleh kita ini akan waktu yang sangat lama. Bahkan juga kita mengupayakan agar haji bisa terlaksanakan. Namun haji juga proses haji tahun 2020 ini belum bisa dipastikan terlaksana atau tidaknya. Namun untuk jadi catatan, sejarah mengatakan ada 40 kali haji pernah ditutup karena wabah virus, karena bencana alam dan karena peperangan dimulai dari tahun 930 Masehi sampai terakhir tahun 87. Itu wabah meningitis sehingga ibadah haji tahun 87 dihentikan sementara dan tahun 1899
juga dihentikan, tahun 1892 juga dihentikan karena wabah kolera. Baik, jadi sudah beberapa kali sudah, begitu haji ya. pun sudah pernah ini, karena sekarang juga kita mengupayakan mudah-mudahan ke depan virus corona ini mereda sehingga ibadah haji tahun 2020 bisa dilaksanakan dan ibadah umroh pun juga bisa dilaksanakan sehingga apa? Sehingga maslahat ke semuanya. Baik, Karena kami harus jeda sejenak. Baik, Bang, nanti dilanjutkan setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.